Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naftaliani Waladelia. Sekarang bertugas sebagai guru di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati. Di kesempatan kali ini teman-teman ya, aku ingin sharing terkait dengan jenis dan jadwal seleksi P3K Guru Sekolah Rakyat tahun 2026 ya. Ada apa aja kira-kira? Jadi kalau teman-teman ketinggalan di part 1, silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Nah, tahapan seleksi terdiri dari 3 tahapan utama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke tahapan seleksi administrasi, berarti teman-teman sudah diverifikasi dan sudah dicocokin dokumen persyaratan yang diunggah oleh para pelamar, teman-teman ya. Dan hasilnya bisa teman-teman cek di akun SSCSN teman-teman. Dan biasanya diumumkan juga oleh websitenya Kemensos ya, atau Instagramnya Kemensos. Pelamar yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kalau untuk saat ini ya, ini udah tanggal 2 Juli tahun 2026. Ini udah 2 hari kemarin ya, sudah pengumuman administrasi. Jadi next, teman-teman ini saatnya untuk masuk ke tahapan kedua, yaitu seleksi kompetensi CAT oleh BKN, teman-teman. Nah, dilaksanakan menggunakan CAT, teman-teman ya, Computer Assisted Test, oleh BKN. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti teman-teman akan hadapi. Jadi ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, teman-teman ya. Jadi kalau untuk kompetensi teknis, terutama guru itu mengukur penguasaan bidang ya. Contohnya adalah ketika dulu saya tes P3K ambil formasi TIK, dulu tipe soalnya adalah bukan bentuk materi teman-teman ya, tapi bentuknya adalah problem solving. Jadi ada suatu kasus, nanti teman-teman gimana cara untuk mengatasinya. Nah itu nanti akan aku bahas juga untuk teknis ini di video berikutnya, teman-teman, yang lebih jelasnya dan latihan soalnya juga. Kemudian kompetensi manajerial itu adalah mengukur kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan pekerjaannya teman-teman. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu lebih ke menguji kemampuannya teman-teman untuk berinteraksi dan bagaimana hubungan apa ya namanya, misal ada masalah di dalam lingkungan sekitar, itu bagaimana cara untuk mengatasinya, teman-teman ya. Kemudian wawancara untuk menilai integritas teman-teman, kemudian komitmen dan kejujuran teman-teman. Jadi silakan dimaksimalkan untuk belajar di tes CAT, teman-teman ya. Nah, kalau di seleksi P3K Kemensos itu ada satu tambahan lagi, teman-teman ya. Tahapan seleksi kompetensi tambahan atau SKT yang dilaksanakan oleh pihak Kemensos sendiri. Jadi tahapannya ada psikotes, bahasa Inggris, dan wawancara. Kalau tahapan psikotes itu, teman-teman ya, mengukur aspek kepribadian dan potensi kerjanya teman-teman. Kalau dulu pas saya itu ada tes koran, kemudian ada verbal, tes psikotes kayak di CPNS, teman-teman ya, silakan dipelajari aja. Kemudian untuk aspek kepribadian dan potensi kerja ya, ini ya TOEFL ya terutama ya. Oh sorry, tes kemampuan bahasa Inggris, teman-teman, ini TOEFL-nya itu dalam ya laptop ada writing, reading dan listening sama, teman-teman ya. Kemudian untuk tes wawancara ini untuk menggali motivasi, komitmen, dan kesiapannya teman-teman jadi guru sekolah rakyat. Dulu seingat saya kalau untuk tes wawancara ini lisan, teman-teman ya, nanti diadakan Zoom atau Google Meet dengan bukan verifikator istilahnya ya, ya pengujinya istilahnya ya. Nanti di sana teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan yang intinya nanti teman-teman siap nggak ketika ditempatkan di sekolah rakyat dengan berbagai macam tantangannya, kemudian berbagai macam ya bagaimana nanti ketika di lapangan, nanti teman-teman akan ditanyakan seperti itu. Komitmennya teman-teman sih di sini lebih tepatnya ya. Jadi catatan pentingnya teman-teman, pastikan seluruh data dan dokumen yang teman-teman unggah itu sudah sesuai ketentuan tentunya ya. Kemudian pantau secara berkala pengumuman resmi pada portal SSN atau di akunnya Kemensos, Kementerian Sosial ya. Jadwal setiap tahapannya bisa aja berubah atau bisa aja nanti ada pengunduran ya, maju mundurnya, silakan dicek secara berkala, teman-teman. Oke? Nah, ini bagian yang penting nih, teman-teman ya. Bagian nilai ambang batas dan bobot penilaian yang digunakan dalam seleksi P3K yang tahun 2026 ini kan mungkin aja masih berpacu pada yang tahun 2024, teman-teman, yang kemarin ya ketika saya ikut seleksinya ya. Jadi bisa menjadi bahan preferensi atau perbandingan bagi para peserta ya. Ini saya bandingkan pada tahun 2022 dan 2023. Jadi kalau soal teknis itu memang soalnya 90 butir, teman-teman ya. 90 butir, nanti nilai kumulatif maksimalnya adalah 450 ya.
Kemudian kalau ini teman-teman ya, ada yang tanya ya di Instagram ya, kalau teknis itu apakah soalnya SJT Kak? Kalau sesuai dengan pedoman yang dulu based on experience ya, ketika nilai saya itu dulu berapa sih? Ya pokoknya nilai saya dulu alhamdulillah di teknis itu lumayan tinggi. Jadi kalau ditanya SJT atau enggak, sepertinya iya, karena tidak ada pengurangan nilai di sana. Jadi kan ABC-nya ada A sampai E teman-teman ya. Jadi silakan dipilih nilai yang poinnya tinggi ya, atau yang memang tindakan positif, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Silakan pilih jawaban seperti itu teman-teman. Dan poin tertinggi itu 5, kemudian poin terendahnya itu adalah 1. Jadi setiap nomor itu punya poin. Jadi di sini teman-teman kuncinya adalah dimainkan pada poin yang tingginya teman-teman ya. Pilih seleksi jawaban kira-kira mana yang poin tinggi. Karena semua jawaban itu benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pilih yang paling benar. Kemudian meskipun di sini teman-teman dari lulusan PG Prajab dan otomatis dapat afirmasi ya, sertiknya, cuman karena di sini sayangnya teman-teman adalah di lulusan PPG Prajab, otomatis nilai teknis ini diambil dari nilai yang poin murni ya teman-teman ya, tidak dapat afirmasi lagi. Jadi dimaksimalkan dan belajar teman-teman, karena dulu saya juga sama, saya kiranya dapat nilai afirmasi, ternyata yang dipilih adalah nilai murni teknis yang atau dari CAT teman-teman setelah seleksi di P3K ini teman-teman ya. Kemudian manajerial, sosiokultur dan wawancara. Kalau manajerial itu ada 25 soal dengan opsinya A, B, C, D ya teman-teman ya. Kemudian durasinya 120 menit. Nilai maksimalnya adalah 200 teman-teman ya. Jadi poin benar itu 4, poin salah itu poin rendah itu 1, tidak menjawab 0. Kemudian sosiokultural ada 20 soal. Ini apa namanya, opsinya ada A sampai E, kemudian poin nilai kumulatifnya adalah sama 200 ya, tapi poin tingginya di sini 5 karena ABC-nya tadi A sampai E. Kemudian untuk wawancara itu ada 10 soal dalam waktu 10 menit, jadi satu soal 1 menit teman-teman ya. Nilai ambang batasnya 24, nilai kumulatif maksimalnya 40. Jadi silakan teman-teman, di sini udah disusun strateginya ya, gimana aku harus mengerjakan dari teknis dulu, dari mahasiswa dulu, atau dari yang belakang dulu, mahasiswa dulu baru teknis. Silakan disesuaikan teman-teman ya. Tips aja teman-teman ya di sini, karena teknis mahasiswa itu di halaman pertama ya, di 100 berapa sih waktunya ya, 120 menit pertama atau 2 jam pertama itu teman-teman boleh mengisi dari mana aja. Jadi tapi di sini usahakan hamin berapa hari sebelum teman-teman dinyatakan tes CAT, teman-teman silakan ikuti 2 sampai 3 tryout ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui teknis atau strategi teman-teman. Kalau teman-teman di tryout-nya coba tryout-nya itu 2 sampai 3 kali, ternyata nilai teknisnya teman-teman tinggi, atau nilai ya teknisnya teman-teman tinggi, didahulukan, atau teman-teman mengerjakan dulu teknis, nanti baru mahasiswa dan nilainya tinggi, silakan diikuti seperti itu. Tapi kalau mahasiswanya dulu, teman-teman lebih fokus di sana dulu, baru nanti teknis belakangan, nilainya tinggi juga nggak masalah. Itu terkait taktik aja teman-teman ya. Kemudian wawancara, untuk wawancara ini karena di beda halaman ya, dengan fokus 10 menit ya terakhir. Jadi teman-teman ini yang paling gong banget sih. Jadi semua jawaban itu terlihat benar semua. Jadi di sini teman-teman harus betul-betul memfilter mana jawaban yang paling tepat ya. Oke teman-teman, ada satu hal yang pasti, kita sudah memilih untuk berusaha teman-teman ya. Dan yakinlah setiap air mata, setiap doa, setiap waktu belajar yang kita korbankan, Allah melihat semuanya teman-teman ya. Di sini aku mau menemani teman-teman berjuang ya lewat e-book Kita Berjuang Bersama Yuk ya, yang isinya itu ada latihan soal, kemudian bagaimana strategi, materinya seperti apa, tips trik untuk menjawab dengan poin tinggi seperti apa teman-teman. Sudah aku rangkum semuanya di sini. Ada 5 paket soal manajerial, kemudian ada 3 paket soal teknis, kemudian 2 paket soal sosiokultural, dan 1 paket untuk wawancara teman-teman. Ada tips triknya juga, ada 217 halaman teman-teman yang bisa menemani teman-teman untuk menuju ke tahapan CAT ini teman-teman. Ini based on experience dulu yang aku pelajari ketika tes P3K SR, aku rangkum kembali di sini teman-teman ya.
Yang mau filenya di sini teman-teman ya, biar belajarnya lebih siap, berjuang lebih terarah dan lahir peluang menjadi guru sekolah akhir tahun 2026. Materi yang dulu saya cari, pelajari, rangkum, dan latih berulang kali untuk menghadapi tes CAT. Saya susun kembali teman-teman ya dalam satu file agar teman-teman tidak perlu memulai semuanya dari nol. Karena setiap halaman yang dipelajari, setiap soal yang dikerjakan bisa jadi mengantarkan kita pada mimpi yang selama ini kita doakan. Yang mau filenya teman-teman klik aja di link bio aku di Instagram itu ya, naftalina_29, atau di deskripsi di YouTube ini sudah aku cantumkan teman-teman. Silakan klik aja. Semangat berjuang teman-teman ya. Semoga Allah kabulkan dan mudahkan untuk mencapai mimpinya teman-teman. Thanks for watching teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk klik di sini ya, di bawah ya. Pokoknya komen aja yang mau tanya-tanya juga boleh. Ditunggu aja next videonya teman-teman. Aku bakal upload secara berkala tentang sekolah rakyat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.